Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas AGTD. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang kajian beberapa unsur hara pada lahan planting tanaman kelapa sawit di Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Sebelum memasuki videonya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu dengan saya sendiri, Faiz Al-Fajar, dengan NIM 24330761119, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Simon Sergian dengan NIM 24330611113. Kenalkan, nama saya Yusia Peter Tagarat dengan NIM 2433076111116. Baiklah, kita masuk ke pendahuluan. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian nasional. Tanaman ini dikenal karena produktivitasnya tinggi, masa produksi yang panjang, serta ketahanannya terhadap hama dan penyakit. Permintaan terhadap minyak kelapa sawit terus meningkat seiring kebutuhan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, pengelolaan yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk menjaga kelangsungan produktivitasnya. Latar belakang, replanting menjadi solusi dalam menjaga produktivitas kelapa sawit. Namun, penggunaan lahan bekas tanam berisiko menurunkan kesuburan akibat perubahan sifat fisik dan kimia pada tanah. Oleh karena itu, kajian terhadap unsur hara dan kesuburan tanah seperti N, P, K, dan C organik perlu dilakukan sebelum penanaman kembali, sebagaimana telah dilakukan pada lahan replanting di Kelurahan Bakaran Batu. Kita lanjut ke tujuan penelitian, yang dimana tujuan penelitian ini satu, untuk mengetahui status unsur hara yaitu nitrogen, fosfor, kalium, C organik, serta pH. Yang kedua, agar kita tahu tingkatan kesuburan tanah pada lahan replanting kelapa sawit. Selanjutnya ialah metode penelitian. Berdasarkan jurnal, waktu penelitian yaitu Desember 2022 sampai April 2023 dengan metode survei lapangan dengan pendekatan grids bebas atau semi detail. Pengambilan sampel dengan jumlah titik 5 titik secara acak dan kedalaman 0 sampai 30 cm dan 30 cm sampai 60 cm dengan total sampel 10 sampel tanah. Parameter yang akan dianalisis ialah pH tanah, nitrogen, fosfor, kalium, C organik, dan dengan metode Welke and Black. Tempat analisis yaitu pada laboratorium Sofindo Seed Production and Laboratories PT Sofindo. Adapun hasil dan pembahasan sudah tertera pada tabel berikut, yaitu penelitian ini menganalisis status kesuburan tanah pada lahan replanting kelapa sawit berdasarkan kandungan beberapa unsur hara yaitu pH, nitrogen, fosfor, kalium, dan C organik pada dua kedalaman tanah 0 sampai 30 cm dan 30 sampai 60 cm. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu pH tanah. Pada kedalaman 0 sampai 30 cm, nilai pH tanah sebesar 5,46 dan pada kedalaman 30 sampai 60 cm sebesar 5,18. Kedua nilai ini tergolong dalam kategori masam. Yang kedua ada kandungan nitrogen. Kadar nitrogen pada kedalaman 0 sampai 30 cm adalah 0,16% dan 0,10% pada kedalaman 30 sampai 60 cm. Keduanya dikategorikan rendah. Nitrogen adalah unsur penting bagi tanaman kelapa sawit karena berfungsi dalam pertumbuhan vegetatif, pembentukan klorofil, dan sintesis protein. Yang ketiga ada kandungan fosfor. Fosfor pada kedalaman 0 sampai 30 cm adalah 26,17 ppm dan pada 30 sampai 60 cm adalah 24,15 ppm. Keduanya berada pada tingkat tinggi. Fosfor berperan penting dalam pertumbuhan akar, pembungaan, dan pembentukan buah. Yang keempat ada kandungan kalium. Kalium tanah sebesar 0,23 mI 100 gram di kedalaman 0 sampai 30 cm
dan 0,22 mI 100 gram pada kedalaman 30-60 cm tergolong rendah. Kalium adalah unsur penting untuk meningkatkan kualitas buah, ketahanan tanaman terhadap kekeringan, dan memperkuat jaringan tanaman. Yang kelima, ada kandungan C organik. Nilai C organik sebesar 1,47% atau di kedalaman 0,30 cm dan 1,39% di kedalaman 30-60 cm. Termasuk dalam kategori rendah. C organik menunjukkan kandungan bahan organik tanah yang mempengaruhi struktur, aerasi, kapasitas tukar kation atau KTK, serta kelembapan tanah. Yang terakhir ada status kesuburan tanah. Berdasarkan kombinasi dari semua parameter pH, N, P, K, dan CO organik, status kesuburan tanah tergolong rendah. Hal ini menjadi perhatian utama karena tanah yang kurang subur tidak akan mendukung pertumbuhan awal tanaman kelapa sawit dengan optimal, sehingga berpengaruh pada hasil jangka panjang. Baik, kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini menyimpulkan bahwa lahan replanting kelapa sawit di Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan memiliki tingkat kesuburan yang tergolong rendah, ditunjukkan oleh pH tanah yang masam serta kandungan nitrogen, kalium, dan bahan organik yang rendah. Meskipun kandungan fosfor tergolong tinggi, kondisi ini menunjukkan bahwa tanah belum optimal mendukung pertumbuhan kelapa sawit yang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui pengapuran untuk menetralkan keasaman, pemupukan dengan unsur hara makro seperti nitrogen dan kalium, serta penambahan bahan organik guna meningkatkan kualitas dan kesuburan tanah secara keseluruhan, agar lebih siap digunakan secara produktif dalam kegiatan replanting kelapa sawit. Selanjutnya, saran yang pertama, lakukan pengapuran. Karena pH tanah tergolong masam, pengapuran diperlukan untuk menetralkan keasaman agar penyerapan unsur hara oleh tanaman lebih optimal. Yang kedua, berikan pupuk nitrogen dan kalium. Kandungan N dan K di tanah rendah sehingga pemupukan dengan urea dan KCl penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Yang ketiga, tambahkan bahan organik. Rendahnya kadar C organik menunjukkan perlunya pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang untuk meningkatkan kesuburan tanah. Yang keempat, kelola kesuburan tanah secara terpadu. Sebelum replanting dilakukan, pengelolaan hara tanah secara menyeluruh penting agar pertumbuhan awal tanaman tidak terganggu. Yang kelima, lakukan pemantauan rutin unsur hara. Pemantauan berkala diperlukan agar pemupukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan aktual lahan dan tanaman di lapangan. Baik, terima kasih.